Selamat malam semuanya. Kembali lagi di YouTube channel kami Riza Bari. Semoga channel ini dapat memberikan manfaat dan hal-hal yang positif kepada para penonton. Ambil positifnya dan tinggalkan yang negatifnya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita mengundang salah satu teman seperjuangan kami yang bernama Rizky Setiawardana, asal kota dari kota Bangka Belitung, kelahiran 2003. Ya, ini Rizky ini latar belakangnya beliau dari kota Bangka Belitung, Nggak usah pakai beliau ya, santai aja. seorang anak DPR kota Bangka Belitung. Ya, ya, Pejabat aja jangan juga. ya pejabat seorang anak pejabat. Gimana Ki, sehat Ki? Sehat alhamdulillah aja. Apa tadi udah jelas ya, tadi sebelum kita udah ngobrol. Pertama, obrolan kita sebelumnya itu sebelum kita masuk ke konten, Rizky ini karena beliau anak DPR itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan. Gimana nih pendapat lu gimana sih rasa jadi anak DPR? Sebenarnya yang jadi yang ngurus-ngurus, yang berkecimpungan tentang DPR itu bapaknya, bukan dianya. Jadinya kalau ada orang yang bilang gimana nih sih lu dasar anak DPR, itu sebenarnya nggak layak dilontarkan ke Rizky ini. Karena yang kerja, yang berkecimpungan, yang berurusan dengan DPR, dengan urusan-urusan itu bapaknya, bukan dianya. Dia sekedar anak dari DPR, anak dari pejabat gitu. Terus bisa lanjutkan tadi. Dan sebenarnya gini aja ya. Kalau mau dibilang ya, walaupun gua anak jangan DPR sih, anak pejabat lah ya. Ini anak pejabat. Nggak kelihatan anak pejabat. Sumpah. Kalau mau dilihat dari style ya, dari kelakuan juga nggak ada mirip-miripnya kayak anaknya seorang pejabat. Dari otak kan juga, bukan otak sih, pemikiran Iya. kurang lah. Style juga kayak bukan anak orang pejabat gitu loh, kayak orang biasa. Yang pejabat tuh bapak gua, ngapain gue yang dipermasalahin? Kalau misalkan bahasa kita gitu kan, bahasa kasarnya. Jadi kalau misalkan ada orang nanya, Ki ngapain sih apa namanya bapak lu buat undang-undang ini? Dibilangin sekali lagi, yang buat itu kebanyakan pusat. DPR RI, bapak gua DPRD itu apa? DPRD itu DPR tapi wilayahnya di daerah, di provinsi. Kalau DPR RI itu seluruh Indonesia. Nah, apa lagi tadi? Mau ini nggak, dengan melihat kondisi sekarang, apakah lu mau meneruskan karir bapak lu itu terjun ke dunia politik, meneruskan jenjang-jenjang yang telah dilalui bersama bapak lu, sebagaimana bapak lu mengharapkan? Nah, ya bapak gue mengharapkan, bapak gue ya sebenarnya ini ya, karena anak pertama dari 4 bersaudara. Orang tua juga punya keinginan, punya apa namanya, sesuatu yang bener-bener bukan harus ya, kayak bener-bener pengen lah gue ini ngikutin jejak penerus bapak gue. Walaupun nggak sampai setinggi bapak gue, tetapi pengen lah ada anak yang terjun ke dunia politik. Cuman dari diri gue sendiri, gue kurang terlalu prefer ke dunia politik. Bukan prefer, kenapa? Karena bukan politik ini. artinya passion lu bukan di situ. Passion gue bukan situ. Nah, jujur gue tuh nggak suka suatu pekerjaan yang dibenci oleh banyak orang. Berarti lu menganggap bahwasanya DPR ini, apa, menjadi seorang pejabat atau menjadi seorang politikus itu secara umum dibenci. Yang dibenci kan yang namanya masyarakat awam dia. Iya. Nggak tahu apa-apa. Yang mereka pasti menyalahin, pokoknya anggota DPR salah. Iya. Pokoknya orang yang duduk di kursi merah, kursi DPR, Iya. itu pasti salah lah. Pandangan yang ada di pandangan masyarakat yang kayak gitu jelek, ya. pandangan Ya. jelek. Cuman kan gini, ada sebagian pekerjaan, sebagian job itu justru memang secara ini benar, namun resikonya lu harus benar-benar dibenci sama orang. Itu gimana?
Jadi seorang pahlawan itu Ya, ya. pekerjaan yang mulia, pekerjaan Ya, yang benar. Cuman resikonya lu harus dibenci sama orang. Lu kalau orang ingin jadi orang sukses ya lu harus banyak, lu Harus dibenci orang, ya pasti ada yang benci. bisa dia benci. Nah, itu gimana? Apa lu mau biasa-biasa aja cuman nggak ada yang benci? Artinya lu kalau kayak gitu ya gitu, lu mau menjalani pekerjaan yang nggak dibenci orang ya resiko semua hal yang kita kerjakan itu pasti ada yang nggak suka, pasti ada haters di situ. Nah itu gimana? Makanya gini kan, kalau rumput itu tantangan hidupnya nggak ada kan, dia di bawah aman-amannya, cuman diinjak-injak orang. Tapi pohon besar, pohon gede itu tantangan hidupnya besar, angin, cuman mulia, tinggi gitu. Cuman tantangan besar. Kalau rumput diinjek-injek nggak ada tantangan gitu. Ibarat lu mau kecil cuman nggak ada yang orang lain apa nggak ada tantangan, nggak ada yang nggak suka sama lu, tapi diinjek-injek hina. Apa mau yang tinggi tapi tantangannya berat, banyak yang nggak suka sama lu cuman mulia gitu. Gimana? Gue lebih memilih itu tadi sih. Ya pasti setiap orang milihnya mulia tapi banyak dibenci. Karena gini Jaya, mungkin gini, bapak gue itu dulu sebelum jadi pejabat pernah tes PNS. Enggak, ini bener serius ya? Iya. Tes PNS 3 kali ya. Tes PNS 3 kali ya. PNS 3 kali dan tiga-tiganya kalah, nggak keterima. Sementara adenya bapak punya 2 adik masih hidup, dua-duanya adik. deket nggak sama? Dekat sama gue, dekat. Keras juga? Enggak, lumayan. Jatuhnya om sama tante gue. Iya. Cowok cewek. Tes PNS sekali doang langsung keterima. Iya. Nah, terus ya artinya kan belum ada rezeki di situ lah ya. Bapak gue cari kerjaan lain, kerjanya di pabrik, satu pabrik buatan Jepang. Di situ 2 tahun di Batam. Baru habis dari situ balik ke Bangka, terjun ke politik. Bapak gue tuh dulu nggak ada pemikiran buat jadi politik ya. Nggak ada pemikiran buat pengen terjun ke dunia politik. Oke, kakek gue politik, orang politik. Jabat DPRD 4 periode. 1 periode 5 tahun, 4 periode 20 tahun. Tetapi bapak gue, walaupun kakek gue orang politik, maksudnya kayak rasa pengen jadi tuh ada, cuman belum ada kepikiran buat jadi itu, buat pengen terjun ke dunia politik itu nggak ada, belum ada. Nah, tapi karena satu faktor yang buat bapak gue tuh pengen terjun, bukan pengen terjun sih, udah terjun ke dunia politik. Kenapa? Karena bapak gue dulu orangnya dari dulu suka ngikut kakek gue kemana-mana. Jadi orangnya dia tahu sesuatu dengan cara memantau, dengan cara mengetahui sesuatu itu dengan cara melihat, memantau yang dilakukan oleh orang. Nah, bapak gue tuh bukannya gue ngagung-ngagungin pekerjaan bapak gue sekarang ya, bisa sampai ke titik sekarang ini dari bener-bener bawah ya. Partai itu nggak digaji. Partai itu murni nggak digaji. Partai itu kan organisasi. Sama kayak NU lah istilahnya, NU sama Muhammadiyah, nggak ada gaji-gajian kecuali ini staff itu kerjanya ngurusin berkas, bersih kantor segala macam lah. Itu baru digaji. Tapi kalau kayak bapak gue nih kan orangnya yang ikut organisasi, tapi dia nggak ikut yang bersih segala macam, ngurusin bersih enggak. Lanjut gimana tadi ya? Nah, terus dari awalnya
ketua partai di desa, habis desa kecamatan naik lagi kabupaten alhamdulillah namanya apa namanya mulai tersohor lah kabupaten, nyalon jadi DPRD kabupaten, alhamdulillah kepilih 5 tahun dapat di situ. Mungkin bapak gue ngerasa udah mampu buat pindah ke provinsi, nyalon ke provinsi, dan alhamdulillah dapat juga di provinsi, baru partainya dipindahin ke provinsi. Ya. Itu jadi sebenarnya orang-orang itu nganggap kayak ada orang di Bangka ya Iya. nganggap bapak gue tuh kayak bernama bapak kan Amri Cahyadi. Amri Cahyadi. Ya. Misalkan bahasa kita gini ya, anjir nih Amri enak banget dah hidupnya gini segala macamnya. Iri apa gimana? Ya bukan iri sih, kayak gini gimana ya, nggak seneng ngeliat orang hidup Ya iri gitu. tinggi gitu. Iya iri. Terus? Pasti ada lah orang gitu kan. Iya mas. Kan tadi. Nah kayak tadi kan. Iya. Anjir nih Amri, maksudnya rumah ada, mobil ada segala macam. Orang nggak tahu perjuangan bapak gue dari dulu tuh gimana kan. Ya, berarti kesimpulannya nilai yang dapat diambil itu, orang melihat orang sukses itu dia hanya melihat ketika dia suksesnya aja, tapi dia nggak melihat latar belakang pas perjuangannya dia. Berarti catatannya kalau ingin menjadi sukses itu jangan cuma lihat kesuksesannya, jangan cuma lihat hasilnya saja, tapi lihat bagaimana perjuangan dia. Kita lihat usaha apa yang dapat menyampaikan dia ke titik itu. Kita tiru, kita ikuti, ambil positif dan tinggalkan yang hal-hal buruk dari sosok atau public figure ini gitu. Ya. Terus lu sekarang di ini ya, kita ini di tahun terakhir, Nah sekitar 6 bulan lagi nih, ya nggak nyampe lah. ini dikit lagi libur Desember. Oke. Kita lagi fokus karya ilmiah. Liburan ada apa lu? Mau apa? Rencana sih nggak balik ke Bangka ya, di sini pengen ya main lah. Iya. Bukan di pondok kan, maksudnya Bukan di Jakarta kan? maksudnya keluar pondok ya, entah nongkrong lah semacam lah, diskusi lah semacam lah, pokoknya di gue pengen nggak pengen balik karena kan kemarin udah balik ya. Iya. Udah lama balik ke Bangka gitu. Terus planning terdekat untuk setelah lulus dari sini apa? Main terdekat Nah. seharusnya sini mungkin ya bakal pasti bakal ngejar SBMPTN buat masuk kuliah kan. Yang lu udah siapin apa? Dengar-dengar dari angkatan sebelumnya, angkatan Raskinet itu agak susah, anak Darson agak sedikit kewalahan hadapin itu. Ya Itu gimana? karena Persiapan apa yang lu udah siapin sampai sekarang, apa lu udah persiapin atau belum? kalau persiapan baru ya mungkin berbilang 20% 30% lah. Iya. Belum terlalu siap karena kan gue juga masih fokus ke Fokus karyanya ilmiah, iya. kan. Ntar juga masih ada ujian pondok yang fokusin juga. Kalau misalkan fokus buat nanti SBMPTN tuh paling gue cuma bukan belajar sih ya, kayak cuma mengetahui kisi-kisi baca-baca buat ujiannya itu loh. Iya. Nah, mungkin anak Faskena itu bilang kenapa susah anak langsung masuk ke kampus, karena sekolah kita bukan akreditasi ya, swasta aja, dan UN nya tuh akred. Iya. Biasanya sekolah swasta emang susah diterima di negeri. Dan karena kan pelajaran yang kita pelajarin itu kan nggak sesuai seperti di sekolah-sekolah lain. Terus juga emang pas ini kemarin di sini ada kegiatan yang benar-benar fokus buat ngejar kuliah. Setahu gue sih nggak ada sih. Nggak ada kan? Setahu gue yang fokusnya itu cuma nyari link untuk masuk ke perkuliahan ini perguruan Nyari link, tingginya. tapi- Nyari link doang, cuman untuk dilatih. Nggak ada. Iya. Nah, itu jadi saran dan kritik mungkin ya untuk ini. Tapi kalau di sekolah umum ada nggak?
gue tanya. Sekolah Gua nggak tahu dah kalau ini. maksudnya di SMA gitu loh, ada nggak kegiatan yang benar-benar memfokuskan anak-anak kelas 6 itu buat apa belajar kisi-kisi buat masuk kuliah nanti perguruan tinggi gitu. Iya, iya. Rencana jurusan yang lo ambil lah. Kalau jurusan ada dua, antara ilmu komunikasi Iya. sama hubungan internasional. Kemarin kalau hubungan internasional gue udah sebenarnya sebelum gue balik sini, Iya. 3 bulan yang lalu gue udah privat ya bahasa Inggris. Iya. Udah privat tuh, pokoknya udah ya alhamdulillah udah ada lah yang dapat ya bahasa Inggris tuh, tahu lah. Nah, maksimalnya sebenarnya 5 bulan Lu les. gue lesnya. Iya. Cuman karena kemarin dadakan dan gue harus bener-bener balik di sini. Nah, karena gue juga harus fokus ngedesain karirnya kan. Iya. Ya udah ini balik ke sini dan nanti misalkan nanti balik buat apa namanya bisa dilanjutin gitu loh. Untuk saat ini kan cuma 3 bulan tuh doang. Terus Kalau hubungan internasional kan nanti jatuhnya duta. iya, Kalau ilmu diplomat. diplomat. Nah, duta. Dan kerjanya juga lebih ke observasi. Iya. Biasanya kalau tugas yang pertama suruh baca Quran Inggris. Iya. Rangkum. Ya. Nah, dan modalnya cuma itu doang. Bahasa Inggris yang lu udah tanemin. Bahasa Inggris sebenarnya ke bahasa Inggris ya nggak gue tanamin sih, cuman kalau pengertiannya ada, pengetahuan gue buat bahasa Inggris ada. Iya, iya. Gitu ya. Udah malam ya, jangan tawa-tawa. Teman-teman maaf ya, ini kita kan formal aja ya, nggak serius-serius gitu. Iya, nyantai. Jadi nyantai lah ya kalau dia ketawa mah, dia emang suka gitu. Apa gini, lanjut apa gini. Gitu ya. Udah sih, udah enggak. Nah, satu lagi nih, gue kalau misalkan bener-bener nggak keterima di negeri, bener-bener udah top nggak keterima di negeri nih, Rencana kan Unpad. lebat misalnya. Ada di Bandung itu ada Unpad, ada Unpar. Unpar Pariaman, Iya. Universitas Pariaman. Ya, hah? Unpar sih gue kalau misalkan ini Unpar, Unpad. cuman kan biasanya kan orang-orang kan ngambil dua tuh, Nah, dua universitas, iya. dua tes. Iya, iya. Nah, gue kalau nggak di Unpar di ITB. Jogja, Iya. UGM. UNY, UNY. Universitas Negeri Yogyakarta. Iya. Nah, gue situ kalau misalkan bener-bener kalau misalkan ini ya. Cuman kalau misalkan bener-bener nggak keterima nih, tok bener-bener nggak keterima no. Tapi jangan sampai lah ya. Iya. Semoga yang terbaik lah. Yang baik, gue disuruh swasta di Bandung gue minta. Skill atau yang lu punya yang lu posisi sekarang apa? Skill yang lu punya yang sekiranya ya bisa lah jadi apa buat hidup, apa skill yang lu punya? Skill ya? Apa serah skill yang lu punya, apa sih yang lu bisa yang itu sekiranya bisa buat bertahan hidup? Apakah kalau misalkan gue bilang di sini ntar gue pamer? Enggak. Nanya. Gue pengennya sih ya, gue skill sih, gue ngerasa kalau misalkan gue punya skill belum ada. Cuman gue pengen fokusnya di bisnis ya. Bisnis. Masih lu rencana kedepannya mau jadi bisnis gitu, bisnismen? Kalau bisnismen enggak, itu bisnisnya cuma buat jadi pekerjaan sampingan. Iya. Dan tetapnya itu ntar ya ngerujuk dari jurusan gue nanti gimana. Oh, iya. HI berarti ya. HI biasanya lo nanti kalau kerjaan sampingan
jadi terjemahin gitu ya. Translator. Ya. Kalau nggak translator ya dikirim ke negara-negara buat jadi ini di sana. Dan mengira gua kemarin lu ini usaha ini, baju. Omset berapa juta? Omset 6 juta. 6 juta omset. Untung semua Untung 10. 10. Jadi itu gua berdua sama temen gua. Oh iya. Di Di Bangka. Selama berapa bulan tuh? 5 bulan. Terhitung dari Mei. Baju apa sih? Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Baju gimana? Deus. Oh. Kalau misalnya penonton ada yang tahu Deus, nah pasti tahu. Searching aja Deus. Baju yang gue pakai tuh. Nah, itu awal bisnis itu terjadi. Iya. Gue main ke rumah teman gue ini. Udah. Rifter. Namanya Raffi. Bukan nama IG-nya Raftor. Nama aslinya Raffi. Nah, ini temen SD gue nih. Gue tuh udah nggak ketemu sama dia setahun lah. Jadi tahun kemarin ketemu, tahun ini ketemu lagi. Iya. Nah terus main nongkrong. Akhirnya dia ngajak bisnis. Ayo gimana bisnis? Mau nggak? Bisnis apa kan? Kata gue. Gue aja di bidang bisnis tuh nggak ada keahlian segala macam kan. Iya. Udah Ki, nggak apa-apa lu ikut bantu aja. Ya sekalian kalau misalkan pengen modalin. Oke kata gue. Oke gue modalin. Cuman lu ajarin gue cara-cara gimana. Oke siap. Itu awal bisnis itu Awal baju. Bisnis baju itu. Iya. Nah itu lu konsep bisnis lu gimana? Online apa? Online. Ada toko online. Nah sablonnya di mana? Di orang gitu. Nggak ada sablon. Jadi itu baju tuh udah jadi. Tinggal kita, bajunya brand orang. Kita beli dari tokonya. Terus kita jual dengan harga segini gitu. Kita nonton harga. Bukan reseller tapi kan? Bukan reseller. Iya. Jadi kita ngambil bahan doang itu, ngambil itu barangnya udah punya kita kita jual lagi, kita jual. Nah, sebenarnya gini, gara-gara kenapa gue bisa jualan gitu karena awalnya pemikiran gini gue sama teman gue tuh. Gue tuh setiap kali keluar nongkrong nggak ada faedah, nggak ada manfaat dia. Jadi keluar cuma ya paling ngopi, ngerokok, cuma ngobrol-ngobrol gak jelas. Ngopi gitu kan. juga nggak berkualitas gitu ya, ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu ya maklum lah, namanya juga ngobrol sama temen kan gimana wawasannya kemana-mana kan. Nah dan akhirnya si temen gue ini ada pikiran buat ayolah bisnis nih, biar jadi setiap kita keluar itu kita punya tujuan. Nah apa namanya, ngemasin paketan lah, ngurusin paket bisnis lah. Kata-kata pengalaman dari kota mana aja? Luar kota apa masih di? Luar kota. Udah keluar kota? Udah. Maksudnya itu kan sistemnya tuh online-nya pakai IG. Maksudnya dipromotin IG sama Facebook. Facebook. Kebanyakan sih Jakarta sama Bangka sih. Kota lain nggak ada? Ada. Bandung, Padang, Medan, Surabaya, Semarang ada. Anak kan temen masih lanjut nggak? Masih lanjut ya? Nggak, udah nggak lanjut. Nggak lanjut. Jadi kenapa nggak lanjut? Karena udah tahu ininya, rasanya gimana, bener-bener capek. Kalau mau dibilang ya capek. Cuman kan setiap usaha yang kita lakukan, setiap pekerjaan yang kita lakukan pasti capek, ya kan? Maksudnya itu istilahnya kayak apa ya, dasarnya lah. Jadi kita tuh udah tahu usaha gini tuh gimana rasanya. Ya bener-bener capek sih. Berarti lo setidaknya dari 5 bulan itu udah ada dapat untung sama dapat pengalaman lah ya. Dan alhamdulillah juga gue nggak minta duit jajan sama 2 bulan apa 3 bulan gitu, karena gue megang duit itu kan. Iya. Jadi gimana, ini masih mau dilanjutin lagi apa gimana? Udah, ini udah hampir setengah jam ya, kurang lebihnya mohon maaf ya, karena gue kan mikir gini ya, sekarang tuh banyak penonton YouTube yang pengen, yang nggak mau lama-lama ditonton. Jadi lu pernah nonton kan YouTube kan? Jadi cuma tayangannya cuma 14 menit, 15 menit. Nggak ada yang
yang kecuali ada yang sampai sejam dan itu biasa rata-rata cerita. Cuman kalau podcast biasanya 15 menit. Ya cuman balik lagi sih kalau emang seru. Kalau seru ya Seru selama apapun ya enak aja sih. Kalau misalkan kalau masih sekitar kan mah Iya, apaan masih sih orang bosan bahas lah, orang iya, bahas apaan orang aja. bahas. Ya masih banyak lah, kalau hal masih banyak. Yoi. Ya bagi teman-teman sekalian, hanya sekian yang dapat kami obrolkan. Ambil positif dan jangan diambil yang negatifnya. Thank you very much. Sampai jumpa di lain kesempatan.